Hai semuanya, apa kabar nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rumah Belajar RB. Di video kali ini, Rumah Belajar RB akan membagikan tentang mengenal bangun datar. Dan untuk part yang pertama, kita akan bahas tentang luas bangun datar saja ya. So, simak sampai akhir. Untuk bangun datar yang pertama yaitu persegi. Harus tahu nih ciri-ciri persegi itu apa. Persegi, kata kuncinya adalah memiliki sisi yang sama di keempat sisinya. Misalnya, sisi yang sebelah bawah memiliki panjang 2 cm, maka otomatis sisi 3 berikutnya juga memiliki panjang 2 cm. Yang kanan 2 cm, yang atas 2 cm, dan yang sebelah kiri adalah 2 cm juga. Maka jika kita akan menghitung luasnya, harus diingat, luas persegi adalah sisi kali sisi. Maka luas persegi di samping bisa kita hitung dengan mengalihkan 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Namun jangan lupa menambahkan satuan pada akhir luasnya. Karena di sini satuannya cm, maka 4 cm persegi. Mudah bukan? Untuk bangun datar yang selanjutnya yaitu persegi panjang. Nah, jika persegi panjang, kata kuncinya adalah dua sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Yang bawah panjangnya sama dengan yang atas. Yang kiri panjangnya sama dengan yang kanan. Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang adalah sisi yang memiliki panjang lebih panjang daripada sisi yang sebelumnya. Misalnya di sini adalah panjangnya 3 cm dan lebarnya adalah 2 cm. Maka untuk menghitung luas persegi panjang cukup mengalihkan panjang dan lebarnya saja. Berarti luasnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Jangan lupa menambahkan satuan di belakangnya yaitu cm persegi. Bangun datar selanjutnya yaitu segitiga. Nah, perlu digarisbawahi nih, segitiga itu hanya memiliki 3 sisi saja. Sisi yang lurus di bawah ini namanya adalah alas. Dan sisi yang tegak ini namanya tinggi. Maka luas segitiga bisa kita cari dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Misalnya alasnya ini adalah 6 cm dan tingginya adalah 2 cm. Maka untuk menghitung luas segitiga kita bisa gunakan rumus ini, setengah kali 6 kali 2. Maka jawabannya adalah 6 cm persegi. Kita lanjut ya. Nah, di sini Kak Isi punya bangun datar belah ketupat. Nah, kita bisa hitung rumusnya menggunakan rumus berikut. Diagonal 1 adalah yang bentuknya seperti ini. Nih, dari ujung sini sampai ujung sini itu diagonal 1. Dan dari ujung atas sini sampai ke ujung bawah ini kita namakan dengan D2. Maka
jika diketahui D1-nya adalah 4 cm dan D2-nya adalah 6 cm, maka untuk menghitung luas sebelah ketupat adalah setengah kali D1-nya yaitu 4 cm dan dikali dengan D2-nya yaitu 6 cm. Maka hasilnya adalah 12 cm persegi. Untuk bangun selanjutnya, Kak Isti punya jajar genjang. Jajar genjang memiliki luas sebagai berikut. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, di mana alasnya adalah sisi yang lurus mendatar dan tingginya bukan sisi yang miring ini ya, melainkan kita hitung sisi tegaknya dari atas sampai ke bawah. Ini adalah tinggi. Maka jika diketahui alas sebesar 4 cm dan tingginya sebesar 4 cm juga, maka luas jajar genjang adalah alas 4 dan dikalikan tinggi 4, maka hasilnya adalah 16 cm persegi. Oke, kita lanjut ya. Di bangun datar berikutnya, Kak Isti punya trapesium. Apa rumus dari luas trapesium ini? Luas trapesium adalah setengah kali A plus B yang ditambahkan terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan tinggi. A yang atas, sisi dari sini ke sini namanya A, dan sisi dari sini ke sini itu B, sedangkan tinggi adalah garis yang kita ambil tegak dari atas ke bawah, ini namanya tinggi. Nah, misal nih A kita punya panjang sebesar 2 cm dan B sebesar 4 cm, sedangkan T sama dengan 2 cm. Berapa luas trapesium? Kita hitung bersama-sama ya. Rumusnya adalah setengah kita kalikan dalam kurung dulu A dan B ditambahkan. A nya ada 2, kemudian B nya ada 4, kita kalikan dengan tingginya ada 2. Dalam perhitungan matematika yang dikurung kita kerjakan terlebih dahulu, maka setengah kali 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Kita kalikan 2. Berarti jawabannya adalah 6 cm persegi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bangun datar berikutnya. Kak Isti punya bangun datar lingkaran. Sudah tidak asing ya dengan lingkaran ini. Nah, ada yang beda nih dalam lingkaran. Lingkaran memiliki jari-jari. Jari-jari itu adalah garis yang kita ambil dari tengah lingkaran sampai ke bagian terluar dari lingkaran, tapi setengahnya saja ya, segini. Nah, ini namanya jari-jari, kita lambangkan dengan R. Maka luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat. Dengan ketentuan pi bisa 22/7 atau 3,14 ya. Untuk jari-jari yang kelipatan angka 7 kita bisa menggunakan pi yang 22/7. Sedangkan jari-jari yang dia menggunakan angka selain kelipatan 7 bisa menggunakan 3,14. Nah, contohnya nih, misalnya sebuah lingkaran memiliki jari-jari sebesar 14 cm. Tentukanlah luas daripada lingkaran. Maka kita gunakan rumus yang ini. Luas lingkaran sama dengan
pi kali R kuadrat. Atau bisa juga pi kali R kali R. Titik di sini bisa berarti perkalian ya. Karena di sini jari-jari 14, maka kita gunakan 22/7 untuk pi-nya. Kita kalikan 14, kita kalikan 14 lagi. 14 sama 7 kita coret, di sini ada angka 2, maka tinggal kita kalikan 22 kali 2 kali 14. Oke, ini adalah 616 cm persegi. Untuk yang terakhir, bangun datar yang Kak Isti miliki yaitu ada layang-layang. Nah, di sini sudah ada luas layang-layang ya. Luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 itu yang mendatar dan diagonal yang kedua yaitu yang tegak atau vertikal. Jika D1 sama dengan 5 cm dan D2 sama dengan 6 cm, tentukan luas layang-layang. Kita masukkan ke dalam rumus luas layang-layang. Setengah dikali D1-nya adalah 5 dan dikalikan dengan D2-nya adalah 6. Maka hasilnya kita coret dulu yang bisa dicoret. Ini masih 3. Maka hasilnya adalah 15 cm persegi. Nah, berikut bangun datar terakhir yang Kak Isti miliki. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau bikin video apa lagi ke depannya, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you. Dari Kak Isti cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.